Masyaallah hadirin rahimakumullah. Baik, marilah kita lanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawi, hadis ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah atau berucaplah dengan ucapan yang khair, ucapan yang baik, ucapan yang mengandung ajakan kebaikan, yang mengandung amar ma'ruf nahi mungkar, yang ada nuansa keilmuannya. Auliyasmut, kalau sekira tidak bisa berucap dengan ucapan yang baik, auliyasmut, lebih baik diam atau diamlah kamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, maka muliakanlah tetanggamu, muliakan tetangga kita. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka muliakanlah tamu, muliakanlah tamunya, tamu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, dari hadis ke-15 ini secara garis besar saja kita dapat menyimpulkan ada 3 poin yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang di sini Nabi menggambarkan tentang kesempurnaan iman. Jadi dari awal semuanya berbicara tentang iman yang sempurna, bukan hanya seseorang mengaku iman saja, tapi di sini harus ada pembuktian, refleksi daripada iman itu sendiri tercermin dari perbuatan. Ya, kemarin disebutkan keislaman seseorang bagus dan tidaknya dilihat dari seberapa orang tersebut meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kemarin seperti itu. Sekarang kita dikasih bumbu lagi untuk penyempurna daripada iman kita. Kita jangan sampai hanya ngaku-ngaku iman saja, tapi keadaan kita, akhlak kita, tingkah laku kita tidak mencerminkan orang yang beriman. Dari ketiga ini kalau kita cermati, yaitu berkata yang baik, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, semua itu adalah hubungan sosial, hubungan sesama manusia, menjalin ikatan yang bagus terhadap sesama manusia. Padahal yang namanya iman itu hubungannya adalah antara seorang hamba dengan Allah. Tapi di sini Nabi menggambarkan bahwa iman bukan hanya tentang hatinya, ya, dia percaya begitu saja, tidak, melainkan tercermin dari sikap dan juga tingkah laku secara sosial yang mencerminkan kebagusan. Di sini Nabi menyebutkan yang pertama adalah falyaqul khairan aw liyasmut. Orang kalau imannya itu sempurna, falyaqul khairan aw liyasmut, dia senantiasa berbicara dengan pembicaraan yang baik, berucap dengan ucapan yang bagus. Kenapa? Karena ucapan itu adalah buah dari apa yang ada di hati. Ucapan mencerminkan apa yang ada di hati. Kalau imannya itu kuat, imannya ini sempurna, sehingga iman itu berawal dari hati, kemudian yang muncul, ya, daripada apa yang ada di hati muncul di lisan juga berbuah dengan sesuatu yang bagus. Dia mengucapkan dengan ucapan yang baik. Jadi dipertanyakan, kalau katanya orang, ya, dia itu punya iman, kok ucapannya tidak bagus, itu berarti kesempurnaan keimanannya itu apa? Dipertanyakan. Termasuk seorang pendakwah atau dai atau kiai atau ustaz juga harusnya memperhatikan hadis ini, ya, seperti itu. Jangan sampai di muka umum, ya, pakai mic seperti itu, apalagi jangan sekarang disebarluaskan, semua orang bisa melihatnya, kemudian ucapannya yang tidak baik, ucapannya tidak santun, ya, itu tidak mencerminkan akhlak Rasul. Ada orang yang berbicara begini, wah, saya suka ngaji yang belak-belakan, los-losan, seperti itu. Nah, itu tidak sesuai dengan adatnya Rasulullah SAW. Nabi itu adalah sosok yang sempurna, suri tauladan yang baik. Sedikit pun Nabi tidak pernah mengatakan dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Bahkan untuk Nabi untuk menjelaskan
bersifat khusus, ya misal ada bahasa-bahasa yang kalau didengar itu agak tidak enak, itu Nabi menggunakan bahasa isyarat seperti itu ya. Seperti Nabi tidak menggunakan bahasa jima, tidak menggunakan bahasa kemaluan dengan bahasa yang vulgar, belum pernah seperti itu ya. Kenapa? Ya ketika masih memungkinkan dengan menampilkan bahasa yang baik, dengan bahasa yang tidak secara vulgar, Nabi menyampaikan dengan bahasa isyarat seperti itu ya. Sebagaimana Nabi mengatakan idza taqa al-khitanani faqad wajaba al-usul. Nabi mengatakan kalau bertemu dua alat khitan maka wajib mandi. Nabi tidak mengatakan dengan bahasa yang vulgar, tapi dengan bahasa isyarat. Nabi juga mengatakan innamal ma'u minaman. Ya, wajibnya mandi itu sebab keluar air mani. Nabi tidak menyebutkan air mani, menyebutkan air saja cukup. Innamal ma'u minaman. Dan masih banyak lagi hadis-hadisnya Nabi yang di sana pembicaraan Nabi itu sangat santun, sangat sopan sekali. Seperti itu ya. Apalagi pada sesuatu yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Seperti itu ya. Sebisa mungkin bagaimana untuk tidak menyakiti hati orang lain, bagaimana supaya tidak ada unsur bohongnya, tidak ada unsur ribahnya, tidak ada unsur namimahnya, tidak ada bahasa caci maki dan yang lain sebagainya. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad di sini dikutip ya dari Anas bin Malik, Nabi mengatakan la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Iman seseorang tidak dianggap lurus hingga ya hatinya itu lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Hatinya lurus dan tidak itu dilihat lisannya. Jadi lisan itu sebagai perwakilan, sebagai bentuk ekspresi dari apa yang ada di dalam hati seperti itu. Dan juga berkaitan dengan ucapan. Kalau kita akan kita sekedar introspeksi saja pada diri kita. Selama ini kita hidup di dunia sudah bertahun-tahun seperti itu ya. Banyak sekali ucapan-ucapan kita yang kurang bermanfaat. Ya, ucapan kita yang kurang bermanfaat. Ucapan kita, cerita-cerita kita, dongengan-dongengan kita yang arahnya itu tidak mendekatkan kepada Allah. Kalau kita mengaca pada hadis sebelumnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, bahwa cerminan kebaikan Islam seseorang itu dilihat dari tindakannya untuk meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat. Nah, berarti kan kita masih banyak melakukan hal-hal yang bersifat kurang bermanfaat, baik itu ucapan ataupun tindakan. Yang ditekankan di sini adalah ucapan. Nabi memberikan dua solusi ya. Falyakul khairan aw yasmut. Kalau berkata yang baik ya, sekiranya memberi manfaat kepada orang lain, sekiranya di sana ada unsur ilmunya, ada unsur ajakan kebaikannya. Kalau tidak ada aw yasmut, lebih baik. Orang ulama itu mereka menilai seseorang ya, baik dan tidaknya dilihat dari segi ucapan. Kalau ucapannya orang diam itu bukan berarti kemudian terus dia itu tidak baik ya. Seperti itu ya. Diam itu kalau memang sekiranya diam itu lebih baik, maka ya sebisa mungkin untuk melakukan apa? Apalagi ya, semua ucapan kita, apa yang keluar dari lisan kita, semuanya akan dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dimintakan pertanggungjawaban. Ada ayat secara khusus yang menjelaskan bahwa ucapan manusia, ucapan seseorang itu akan dicatat sama malaikat khusus. Kalau perbuatan baik, perbuatan jelek itu yang nyatet malaikat hasanah dan malaikat sayyi'ah. Kalau ucapan baik dan buruk ada malaikat sendiri, namanya malaikat raqib dan atid. Ya, dalam satu ayat Allah menyebutkan ya, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu yang keluar dari lisannya illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sampingnya, di sisinya itu ada malaikat apa? Raqib dan atid yang senantiasa mencatat. Seperti itu ya. Amal yang berbentuk ucapan bagus, khusus dari ucapan itu nanti setelah dicatat langsung naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara sendiri. Ini kalau amal ya, kalau amal kita semisal sholat, kita zakat, kita puasa, itu diangkat amal kebaikan kita itu pada waktu-waktu tertentu, yaitu waktu pagi dan juga waktu sore. Ada juga waktu hari Senin dan hari Kamis, ada yang harian dan Jumat. Tapi khusus pada ucapan Anda. Kalau ucapan baik buruknya, terutama amal baik itu nanti langsung naik di hadapan Allah. Jadi kalau semisal ucapan kita ini digambarkan seperti halnya bentuk, ada bentuknya. Semisal Allah mewujudkan bahwa ucapan kita ini berbentuk sesuatu, itu bentuk yang baik, ucapan baik bentuknya dia langsung naik sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ilaihi yas'adul kalimu at-thayyibu wal 'amalu shalihu yarfa'u. Jadi di hadapan Allah ya, yas'adul kalimu at-thayyibu ya. Yas'adu naik, yaitu apa? Al-kalimu at-thayyibu, ucapan-ucapan yang baik langsung naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalu shalihu yarfa'u. Kalau amal baik itu ya sebuah pekerjaan yang di situ berupa amal, pekerjaan bukan dari ucapan, itu yarfa'u. Lewat para malaikat diangkat dulu, diangkat disolatkan di hadapan Allah. Tapi kalau kalimat-kalimat yang baik, misal kita itu tahlil, kita zikir, ya, kita bermunajat ke hadapan Allah, kita baca sholawat, kita ingat Allah, kalimat-kalimat zikir itu langsung naik di hadapan Allah. Ya. Bahkan besok di surga itu ada satu penyesalan yang disesali oleh penghuni surga. Yaitu apa? Ketika hidup di dunia ada waktu yang tidak digunakan untuk tidak melakukan zikir kepada Allah. Di dalam satu hadis Nabi mengatakan, lam yatahassar ahlul jannah illa marat sa'atun min dzikrillah. Ya. Lam yatahassar ahlul jannah. Para penghuni surga itu tidak ada yang menyesal. Menyesalnya cuma satu. Jadi sudah masuk di surga itu sudah masih menyesal, padahal sudah masuk di surga. Sudah masuk di surga masih apa? Masih menyesal. Menyesalnya karena apa? Yaitu marat sa'at lam yadhkuru nasmallah. Satu waktu yang terlewatkan tidak digunakan untuk lisannya, digunakan untuk berzikir kepada Allah. Ya, padahal waktu kita itu banyak sekali ya yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah. Padahal zikir itu adalah sebuah kalimat yang sederhana yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ya, beda dengan baca Quran. Kalau baca Quran kita harus menyempatkan benar karena harus membaca. Kecuali yang hafal ya, seperti itu. Kita sholat harus menyempatkan. Tidak bisa kan sambil bekerja nyambi sholat. Ya, paling kalau nyambi terus sholatnya, pekerjaannya ditinggalkan. Tapi kalau pekerjaan zikir itu pekerjaan yang bisa digabungkan. Sambil jalan zikir bisa, sambil bekerja berzikir juga bisa, sambil tidur, sambil di rumah bersih-bersih atau yang lain sebagainya, di pasar ataupun di di sawah dan dimanapun tempat itu sambil nyambi zikir itu apa? Bisa seperti itu. Nah, jadi ini Nabi memberi sebuah dua pilihan saja, fal yakul khairan atau liyasmut, seperti itu ya. Ucaplah dengan ucapan yang baik ya. Ucapan yang baik itu ya, yang terbaik itu ya ajakan untuk taat, untuk bertakwa kepada Allah. Kalau semisal ada ajakan ya udah bisa kita digunakan untuk zikir. Zikir dengan amal ma'ruf nahi munkar dengan ajakan lebih utama ajakan. Karena dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila. Tidak ada ucapan yang lebih bagus daripada sebuah ajakan ya. Da'a ila Allah, ajakan untuk senantiasa mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi makomnya orang kan sendiri-sendiri. Ajakan juga tidak harus secara resmi juga mengajar seperti ini, tidak harus ya. Kita sambil duduk-duduknya sambil kita bercerita mungkin nanti di situ disusupi ajakan-ajakan kepada saudara, kepada tetangga untuk senantiasa ya menjalankan syariat, untuk berjamaah dan untuk beramal baik lain seperti itu. Jadi di sini cerminan daripada iman yang sempurna tercermin dari apa? Dari ucapan yang baik. Sekiranya tidak bisa mengucapkan atau mengatakan dengan ucapan-ucapan yang baik, lebih baik apa? Lebih baik dia. Ini solusi yang paling sempurna dari Rasulullah SAW. Jadi semisal begini, kalau kita diam, saya merasa saya dakwah tidak bisa, ngajar tidak bisa, saya mengikuti dakwahnya Nabi Aulia, saya tak diam. Berarti karena diam ini mengikuti ajakan dan perintah Rasulullah, berarti diamnya orang tersebut bernilai ibadah. Seperti itu ya. Berarti diamnya itu dalam rangka mengikuti perintahnya Nabi. Karena diam adalah pekerjaan paling ringan, tidak membutuhkan tenaga, juga tidak beresiko. Ya, orang diam kan ada resikonya, seperti itu. Ya. Paling ya mungkin kalau untuk sosial banyak diam itu untuk orang umum menilai itu orang diam itu paling itu saja resikonya. Tapi kalau banyak ucapannya, ya banyak ucapannya itu lebih banyak resikonya, seperti itu ya. Nah, ini poin yang pertama berkaitan dengan cerminan dari keimanan seseorang. Seperti itu. Kalau dahulunya sahabat Umar di sini mungkin dahulunya sahabat Umar, beliau berkata, "Man kasura kalamuhu kasura saqatuhu, wa man kasura saqatuhu kasurat dhunubuhu, wa man kasura dhunubuhu kana annahu maulani." Barang siapa yang banyak bicaranya maka akan banyak jatuhnya. Benar tidak? Benar ya? Kalau banyak bicaranya itu berarti banyak jatuhnya, banyak terpelesetnya. Wa man kasura saqatuhu kasura dhunubuhu. Siapa yang banyak salahnya nanti banyak dosanya. Wa man kasura dhunubuhu kana annahu maulani. Kalau orang banyak dosanya maka neraka itu tempat yang paling utama. Disebutkan juga dalam hadis ya, Nabi menyebutkan bahal yakubun nasu ala manakhirihim finnar illa rasulida sinani. Manusia kebanyakan dijungkurkan, bahasa Jawa ini dijungkurno, bahasa Indonesia ini dijungkurno,
didorong ya. Jadi enggak, tapi ini didorongnya dijelungupake ya, dijelungupake. Bahasa Indonesia apa? Dijelungupake. Iya. Kalau didorong kan bisa juga halus ya. Ini enggak, jadi di jelungupna itu artinya dijungkir balik. Lah dijungkir balik kan. Yang jatuh itu apa? Kepalanya dulu. Kalau didorong kan belum tentu ya, yang jatuh bisa kakinya dulu. Ini enggak. Kalau yakubu itu bahasa Arab yang artinya itu apa? Didorong, tapi sekira yang jatuh itu kepala dan lebih tepatnya manakir. Manakir itu apa? Hidung. Yang jatuh hidungnya dulu. Disungkurkan gitu ya. Seperti orang disungkurkan ke neraka itu adalah karena sebab lisan, karena sebab ucapannya, karena sebab pembicaraannya. Dan paling banyak dosa itu sumbernya dari lisan. Ya, makanya di sebuah hadis saya hafal hadisnya karena agak panjang seperti itu ya. Itu setiap waktu pagi itu semua anggota tubuh kita ini berbondong-bondong di ada kaki, ada tangan, ada mata, telinga, bahkan hati sekalipun datang berbondong-bondong ke lisan. Wahai lisan, nasib kita semua baik dan buruknya tergantung kamu. Kalau kamu baik, kita semua akan baik. Kalau kamu selamat, kita semua akan selamat. Tapi kalau pagi ini kamu kok melakukan perbuatan yang tidak baik, kita semua akan berdampak tidak baik. Itu di waktu pagi hari semua anggota tubuh kita, cuma kita tidak tahu di mana prosesnya seperti itu ya. Tapi karena ini yang disebut Nabi, kita yakini kebenarannya seperti itu. Nah, ini poin yang pertama, la yu'minu ahadukum hatta man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Lebih baik kalau berbicara yang baik-baik, kalau tidak bisa lebih baik. Ya. Kemudian yang kedua yaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini hari akhir selalu dicatatkan ya, selalu diikutsertakan ya, untuk kaitan keimanan. Karena memang cenderungnya seseorang itu kalau ditakut-takuti malaikat kayaknya biasa gitu ya. Tapi kalau ditakut-takuti nanti ada hari kiamat dan hari takut. Kalau orang sudah dikasih nasihat, awas besok ada hari kiamat kok tidak ada rasa takut ya, berarti hatinya itu berarti ada masalah di sana ya. Ada penyakitnya di hatinya ya. Kalau diberi peringatan sudah ditakut-takuti oleh saya berkaitan dengan ahwal yaumil qiyamah, tentang dahsyatnya menakutkannya hari kiamat kok tidak ada rasa takutnya, berarti ya hatinya itu ada sakitnya. Sebagai orang munafik ya, orang munafik itu hatinya sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada ya. Kalau orang munafik dikasih peringatan ya dari telinga dan masuk di hati ya, dari telinga kanan nanti keluar lagi lewat telinga kiri seperti itu ya. Mudah-mudahan kita dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Qur'an ya, kita bisa menerima, kita dijadikan sebagai orang yang mendengarkan dan juga mengamalkan seperti itu ya. Nah, ini Nabi mengatakan fal yukrim jarah. Kalau orang beriman dengan iman yang sempurna, maka orang tersebut fal yukrim jarah, memuliakan terhadap tetangganya. Ya. Di sini ada kutipan ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi." Ini Allah menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian semua kepada Allah, jangan sekali-kali menyekutukan. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada al-walidain, kedua orang tua. Kemudian wa bidzil qurba, kepada kerabat, saudara. Ini di sini Allah menempatkan setelah kita ini orang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada saudara, juga kepada tetangga. Ini berarti kedudukannya ini setara atau paling tidak itu levelnya di bawah daripada ibadah kepada Allah. Jadi kalau ibadah kepada Allah cerminan dari iman itu sudah kalau iman kepada Allah maka ibadah kepada Allah. Tapi setelah ini bukan hanya sekedar hubungan antara dia dengan Allah saja. Setelah Allah memerintahkan kita diperintahkan untuk beribadah, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada saudara juga, wal jari dzil qurba, kepada tetangga yang dekat, wal jaril junub, dan juga tetangga yang jauh. Orang dikatakan tetangga itu berapa? Ya, kalau menurut Imam Rajab Al-Hambali, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya namanya Jami'ul Ulum wal Hikam, dia mendefinisikan bahwa yang disebut sebagai tetangga itu adalah orang yang rumahnya sampai jarak 40 dari rumahnya. Itu masih dikatakan sebagai tetangga. 40 itu 40 dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Itu semua tetangga kita. Kita harus memuliakan, jangan menyakitinya seperti itu ya. Di sini menunjukkan bahwa Allah sangat memperhatikan supaya seseorang itu senantiasa berbuat baik, bukan hanya dari sisi ibadah. Karena ada
beribadah terus tapi hubungan sesama manusia kurang baik, ya di sisi Allah tidak baik. Seperti itu. Ada orang baik tapi tidak sholat juga kurang baik. Jadi kita harus antara hubungan antara kita dengan Allah baik, hubungan antara kita dengan sesama baik, itu saudara, apalagi tetangga itu juga harus dibangun sebaik-baiknya. Di sini ada riwayat Sayyidah Aisyah. Ya, Rasulullah berkata, "Mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisu." Nabi mengatakan, Jibril itu setiap hari datang kepadaku memberikan sebuah wahyu berkaitan dengan berbuat baik terhadap tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrisu. Sampai saya menyangka, saya berprasangka, ini kayaknya kalau saya meninggal nanti tetangga saya akan dapat warisan dari harta saya. Karena malaikat Jibril setiap hari datang memberi wasiat kepada Nabi Muhammad untuk berbuat baik kepada tetangga. Saya menyangka ini kira-kira kalau saya meninggal, ini tetangganya akan mendapatkan hak waris. Ini sangkaan yang tidak tepat, tapi arahnya maksudnya itu adalah betapa Allah itu memposisikan agar hubungan kita dengan sesama, terutama ya yang paling dekat dengan kita, tetangga kita, seperti itu ya, dilakukan dengan hubungan yang paling baik, tidak menyakiti, tidak membuat kecewa dan yang lain sebagainya. Di sini ada sebuah hadis ya, dari riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abi Syuraih. Nabi bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'min." Demi Allah, tidak iman. Diulang sampai berapa? 3 kali. Kemudian sahabat Surah ini bertanya, "Man ya Rasulullah, siapa Nabi yang tidak beriman?" Nabi menjawab, "Qala man la yu'minu jarab bawa'iqah." Yaitu ada orang punya tetangganya tidak nyaman dengan kita. Jadi tetangga merasa tidak nyaman karena dekat dengan kita. Itu orang tersebut tidak dikatakan tidak maksudnya tidak sempurna ya, bukan tidak seimannya, tapi tidak. Karena apa? Ya karena keberadaannya menjadikan seseorang itu tidak nyaman. Yang harusnya kehadirannya itu menjadikan tentram, ya dekat dengannya menjadikan orang itu senang baik, malah enggak. Kalau dekat dengan kita malah susah. Tetangga dengan kita tidak ada yang cocok, Pak. Ya, berarti kita penuh dengan apa? Penuh dengan masalah. Berarti mindset dari kehidupan kita harus dirubah seperti itu. Nah, itu sebagai gambaran ya untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan ya kita tidak tergolong orang yang kalau orang itu dekat dengan kita itu merasa tidak nyaman, seperti itu ya, merasa tidak nyaman. Tidak nyamannya bukan karena dia berwibawa, tapi karena kedolimannya. Karena orang ini dolim, orang ini serakah. Kalau orang berkumpul itu lisannya tidak bisa dijaga, sering menyakitkan. Kan ada seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu. Kalau dekat baik itu lisannya, baik itu tangannya. Ini dalam sebuah hadis disebutkan seburuk-buruknya orang itu adalah orang yang kalau dekat dengan kita tidak nyaman karena lisan kita dan karena tangan kita. Tangan ini plak-plak, lisannya kalau ngomong pokoknya menyakitkan. Akhirnya lah orang lebih baik menjauh daripada nanti kalau dekat itu menyakitkan seperti itu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, ini di antara ya adab-adab di sini disebutkan ya. Wasilah ataupun adab baik terhadap tetangga ya, di antaranya adalah saling membantu dan juga saling berbagi. Di sini dalam riwayat Imam Ahmad, ya, sahabat Umar berkata, "La yashba'u al-mu'min duna jari." Ya, sahabat Umar mengatakan orang kalau beriman itu tidak mungkin dia kenyang sementara tetangganya lapar. Dikuatkan lagi oleh hadisnya Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, "Man bata syab'an wa jaruhu ila jambi jari wa huwa ya'lam." Tidak beriman seseorang di mana di malam harinya dia tidur pulas dalam keadaan kenyang sementara tetangganya lapar dan dia tahu kalau tetangganya lapar kok didiamkan saja. Entah kalau zaman sekarang ada tetangga lapar enggak ya? Kalau urusan makan itu insya Allah ini sudah tercukupi kayaknya mayoritas seperti itu. Barangkali kalau mungkin memang ada ya sebagai wujud kita orang iman ya, sebagai wujud kesempurnaan di mana kita harus memiliki perhatian yang khusus seperti itu. Bahkan itu ada Nabi Ayub itu diuji oleh Allah, yaitu apa? Dengan sakit mata seperti itu ya, matanya tidak mampu melihat. Nabi siapa ya? Kakeknya Nabi Yusuf dalam Al-Quran itu Nabi Yakub, benar ya? Iya, Nabi Yakub. Itu beliau diuji, kenapa kok matanya beliau, ya, penglihatan beliau hilang, dan juga beliau diuji dijauhkan dari orang-orang yang dia cintai. Ada Nabi Yusuf, kemudian ada yang bernama saudaranya Bunyamin seperti itu ya. Nah itu riwayat hadis menyebutkan itu beliau diberi ujian seperti itu karena suatu saat beliau itu karena diberi nikmat oleh Allah ya,
buahnya akhirnya beliau melahirkan rasa syukurnya itu dengan mengadakan makan besar seperti itu ya, makan besar. Dan diketahui seperti itu ada orang miskin yang dia itu mencium bau dari masakannya kemudian tidak dikasih, tapi sebenarnya karena beliau tidak tahu saja sebenarnya. Itu juga karena beliau tidak tahu kemudian diberi ujian oleh Allah. Makanya kalau bisa tahu seperti itu ya, itu derajat Nabi seperti itu. Jadi merupakan sebuah keharusan bagi kita ya, untuk bersifat sosial yang tinggi kepada sesama, terutama kepada tetangganya. Ini ada sebuah aturan dari Rasulullah, idza tabakhta maraban fa'afir ma'ah. Kalau kita sedang memasak marok itu jenis masakan yang di situ ada dagingnya tapi kuahnya banyak, sop lebih tepatnya mungkin ya. Itu fa'afir ma'ah. Yang terbaik adalah perbanyak airnya. Itu isyarat sebenarnya ya, perbanyak airnya itu supaya apa? Supaya bisa ikut berbagi, ikut merasakan semuanya seperti itu. Kalau zaman sekarang dikasih kemudian cuma dagingnya satu iris dua iris saja ya malah masih ikut. Tapi ini mungkin zaman dahulu itu kan makanan yang sangat berharga seperti itu ya. Ini Nabi menyebutkan sebisa mungkin pokoknya ya kita berbagi seperti itu. Kemudian ada hadis lagi ya, anjuran supaya kita berbuat baik kepada tetangga, yaitu dengan saling memberi hadiah ya. Karena Nabi menyebutkan tahadu tahabu. Salinglah memberi hadiah kepada sesama, tahabu, maka nanti akan terjalin saling cinta, saling kasih sayang ya. Cinta yang dimaksud sini bukan cinta yang aneh ya, tapi di situ saling gimana? Iya, seperti itu, ada kebersamaan, kemudian keakraban, menjalin kasih sayang yang sesama kepada sesama manusia. Kemudian di sini yang terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Ya, memuliakan tamu itu bagian dari cerminan kesempurnaan iman. Ya. Bagaimana caranya? Ya, kita sebisa mungkin ketika ada tamu ya disapa dengan baik, kemudian dengan wajah yang senyum berseri-seri seperti itu ya, kemudian dikasih hidangan yang terbaik ya. Memberi hidangan itu merupakan adab atau merupakan hak ataupun ya hak daripada si tamu. Nah, ini kenapa perkhilafan? Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Lais, itu Imam Lais ini gurunya Imam Syafi'i ya. Ini Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Lais berpendapat bahwa berdasarkan hadisnya Nabi bahwa memuliakan tamu ini punya wajib. Nabi menyebutkan lailatul dhaif hakun wajibun ala kulli muslim ya. Memberi hidangan, mempersilahkan tidur kepada tamu kalau satu hari hukumnya wajib. Bahkan si tamu ini menurut Ahmad bin Hanbal ya, menurut pendapat Ahmad bin Hanbal, kalau semisal ada orang ditamoni kemudian tidak dikasih hidangan, si tamu boleh menuntut, bahkan boleh mengambil secara paksa. Tapi ini hadis ya. Karena itu haknya siapa? Haknya si tamu kalau satu hari seperti itu ya. Ini kalau menurut Syekh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang kebetulan beliau juga bermadzhab Hambali, itu di dalam kitabnya disebutkan boleh kalau orang bertamu, tapi ini tidak boleh diamalkan. Tapi ini statement dari ulamanya. Ada, misal kita bertamu, kita tidak disuguhi, kemudian rumahnya itu kok dia punya entrok atau punya anak, boleh kita sambut, kita ambil dua pulang. Itu menurut Imam Rajab Al-Hambali itu seperti itu ya. Cuma karena kita mayoritas bermadzhab Syafi'i, di mana madzhab Syafi'i itu di sini disebutkan pada jumhur akan dia mustahab. Jadi diafah memberi suguhan itu sifatnya adalah mustahab anjuran. Adapun hadisnya Nabi di sini Nabi mengatakan ya, inna zaltum biqaumin fa'amalu lakum bima yanbaghi dhaif faqbalu fa illam yaf'alu fa'khudhu minhum haqqan dhaif. Ya, statement tadi boleh mengambil ini berdasarkan apa? Perintah dari Nabi. Nabi mengatakan fa illam yaf'alu. Kalau jenengan tidak disuguh, fa'khudhu minhum haqqan dhaif. Ambillah hak kamu. Haknya itu apa? Disuguh. Seperti itu ya. Suguhannya apa? Suguhannya tidak seperti biasanya. Artinya tidak seperti yang dimakan orang seharian. Jadi begini, adab orang bertamu itu ada adab yang berkaitan dengan yang ditamoni, yaitu pemilik rumah. Ada yang berkaitan dengan yang bertamu. Kalau yang memiliki rumah, itu kewajibannya itu apa? Kewajibannya dia menyuguhi dengan suguhan yang tidak biasa selama 1 hari. Selama 1 hari. Nanti kalau sudah 2 hari, 3 hari kok masih di situ, kita tidak boleh mengusir. Kita tidak boleh mengusirnya. Dan pada hari kedua dan hari ketiga silakan diberi hidangan seperti halnya kebiasaannya kita makan. Nah, makanya biasanya pakai apa ya udah itu dipakai gitu aja seperti itu ya. Tidak harus mengada-adakan sesuatu yang tidak
kita hidangkan setiap harinya seperti itu. Jadi itu hak dan juga apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi bagaimana juga adab dari orang yang bertamu juga harus ada ya. Orang yang bertamu itu adabnya itu apa? Ya adabnya harus berlebihan. Soal dikit-dikit bertamu terus ini seperti itu. Wah, saya punya hak ini. Siap dulu ini orangnya kira-kira ini kuat nggak ini kalau saya tamoni seperti itu ya. Memberi sebuah kehormatan kepada tamu itu ya tidak semudah yang kita bayangkan seperti itu. Apalagi kalau bertamunya seperti Jakarta itu sangat merepotkan. Satu kali aja kadang membuat kacau seperti itu ya. Tapi ya, memang itu hak seorang muslim harus saling memuliakan. Ada seorang kiai ya, namanya Kiai Toiful. Beliau dari Purworejo. Beliau itu mondok di Jawa cukup lama. Kemudian mondok di Mekah ya, nyantri di Mekah selama puluhan tahun. Setelah itu ada salah seorang ya datang ke tempatnya kemudian bertanya, dengan mondok bertahun-tahun di Mekah kamu jenengan dapat apa? Gitu ya. Dia udah saya dapat apa? Saya cuma belajar bisa bahasa Jawa itu saged jagongke tamu, bisa memperlakukan tamu dengan baik seperti itu ya. Kayaknya ini sesuatu yang mudah seperti itu ya. Benar ya, suatu ketika beliau ini Kiai Toiful itu di pondoknya di tempatnya itu sedang mengadakan acara yang sangat besar, event yang besar, yang di situ yang datang itu ya para ulama-ulama besar, ada para pejabat-pejabat. Kemudian orang ini yang tadinya menyampaikan itu beliau datang ya, kemudian dengan tanpa dia sangka ya, beliau dari jauh dipanggil sama Kiai Toiful itu. Kemudian beliau ditempatkan di tempat yang mulia, dimonggokkan seperti halnya orang-orang yang mulia. Akhirnya beliau menyadari, oh ternyata ya mengorangkan orang seperti itu ya, memuliakan orang, betapa senangnya ya seseorang yang kemudian dimuliakan dengan sepenuhnya, itu sangat mulia sekali. Kita misalnya bertamu, kemudian orangnya itu ramah, baik hati, kemudian tidak ada rasa tidak dari cerminan wajahnya tidak ada merengut-merengutnya, itu kan kita kan juga senang seperti itu ya. Coba kalau kita bertamu kemudian kita diperengkuti, dicuekin seperti itu ya. Jadi syukur tapi dicuekin itu kan ya juga tidak enak seperti itu ya. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ini di kitab ini disebutkan adab-adabnya bertamu, adab-adabnya orang yang menerima tamu ya. Min adabid dhiyafah. Di sini disebutkan al-basyasyah fi wajhil dhaif. Yang pertama adalah memperlihatkan atau menampakkan al-basyasyah, wajah yang cair seperti itu ya, menampakkan wajah yang gembira di hadapan siapa? Wati bil hadis maka kemudian berbicara dengan pembicaraan yang baik, tidak menyinggung seperti itu. Wal mubadarah bi ihdari ma tayassara indahu min ta'am. Kemudian bersegera untuk memberikan hidangan. Nah, ini ya, bersegera untuk memberikan hidangan baik itu makanan maupun minuman. Wa yasitu anil mu'tada yaumin wa lailatin. Kemudian termasuk adanya lagi memberi sebuah hidangan yang ghairul mu'tad, yang tidak seperti biasanya. Ya, biasanya kalau kita makan sate mungkin 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali, jadi ada tamu yang belikan sate seperti itu ya. Ini jangan bisa diamalkan dengan tes tangan dengan ini sate ya, menunjukkan kesempurnaan daripada iman seseorang. Yang kita belajar ya, kita belajar siapapun tamunya seperti itu, sekalipun mungkin derajat orang tersebut lebih rendah daripada kita, derajat dunia mungkin ya maksudnya ya, seperti itu. Kalau hakikat dari derajat seseorang yang tahu hanyalah Allah, yaitu tentang ketakwaan. Tapi dari status sosial kan punya ya, kira-kira saya dengan dia itu lebih mulia saya. Tapi kita bisa membayangkan kalau misal kita bertamu kepada seseorang yang menurut keyakinan kita orang ini derajatnya lebih tinggi, baik urusan dunia apalagi urusan akhirat. Kemudian kok kita dimuliakan, itu betapa senangnya kita seperti itu.